Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di review channel tentunya guys. Dan sekarang kita lagi WFH nih guys ya. Jadi pemerintah sekarang mengeluarkan peraturan terkait WFH dan WFO untuk mengurangi polusi udara katanya gitu guys ya. Dan sekarang kita ada sebuah pembahasan yaitu mengenai expert generalis dan juga spesialis. Apa itu expert generalis dan juga spesialis? Ikutin terus video ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya guys ya. Expert generalis ini kalau dibahasa kasarkannya gitu ya. Jadi adalah orang-orang yang memiliki kemampuan di berbagai bidang gitu guys. Dan ini mereka apa istilahnya jago gitu guys. Dan spesialis itu adalah orang-orang yang berfokus kepada satu bidang saja guys ya. Dan apakah keduanya memiliki perbedaan? Ya tentu saja guys ya. Expert generalis ini dia lebih cenderung kepada mindset yang memang tidak beraturan guys ya. Dia struggle dalam pola-pola ataupun peraturan-peraturan yang selalu berubah-ubah gitu ya. Jadi intinya dia mampu untuk beradaptasi gitu ya dengan kondisi di lingkungan. Nah, dalam posisi adaptasi itu maka dia harus memiliki berbagai kemampuan di bidang-bidang tertentu tentunya guys ya. Jadi tidak hanya satu bidang saja. Mungkin contohnya saja mungkin kalau misalkan ada seseorang yang mampu dalam bidang arsitek gitu ya, ataupun dia dalam bidang keartisan gitu ya, dia seorang MC gitu ya, mungkin skill tambahannya dia juga harus memiliki kemampuan untuk berbahasa Inggris dengan baik dan juga lancar guys. Dan spesialis ini, kalau spesialis dia itu lebih berfokus kepada satu bidang saja. Contohnya mungkin banyak ya guys ya, kayak Lionel Messi ataupun Ronaldo gitu ya, sama-sama dalam sebuah bidang gitu ya, dalam olahraga gitu ya, dan mereka menekuninya. Dan sekarang lihat apa yang terjadi pada mereka, mereka menjadi seorang maestro lapangan hijau guys ya, dan juga menjadi pemain terbaik sepanjang masa guys. Nah, apakah keduanya memiliki kepentingan guys ya? Sama-sama penting, tentu saja sama-sama penting guys ya. Keduanya bisa kalian pilih gitu ya, karena semuanya ataupun keduanya sangat sama pentingnya guys ya. Jadi begini, di dunia ini ada dua tipe masalah yang secara umum guys ya. Yang pertama adalah kind problem dan juga yang kedua adalah wicked problem ya. Nah, untuk para expert generalis ini dia lebih cenderung jago di bidang wicked problem ya, karena dia tidak memiliki masalah-masalah tersebut, tidak memiliki pola yang sama gitu ya, tidak beraturan, kemudian dia dinamis gitu ya, kemudian peraturannya suka berubah-ubah gitu ya. Dan mereka itu sangat expert di sana ya, untuk expert generalis. Nah, untuk seorang spesialis dia lebih jago di kind problem guys, karena kind problem itu dia lebih kaku guys. Lebih kaku, kemudian polanya sudah ada gitu ya, itu aja gitu ya, nggak dinamis, kemudian peraturannya seperti itu aja, jadi sifatnya kaku. Jadi dia tuh bisa lebih expert di sana guys ya, untuk spesialis, karena dia menguasai bidang tersebut gitu ya guys, secara mendalam dan menyeluruh gitu ya. Kemudian manakah yang lebih baik gitu ya, expert generalis ataupun spesialis gitu ya? Sebetulnya tergantung kepada kondisi kita masing-masing guys ya. Pertanyaannya bukan lebih baik mana sebetulnya ya, lebih cocok mana dengan diri kita guys ya. Apakah kita cenderung ke expert generalis, orangnya seperti yang tadi dikatakan gitu ya, mungkin penasaran lebih tinggi gitu, senang belajar, kemudian senang menerapkan, dan kemudian menghasilkan sesuatu inovasi yang baru gitu ya. Karena mereka itu expert generalis itu dia menghubungkan gitu guys, pola pikirnya dia menghubungkan titik 1, titik 2, titik 2, 3, 4 dan seterusnya gitu ya.
Dan kemudian juga pada dasarnya guys, ya manusia itu pasti diawali dengan pola expert generalis gitu guys ya. Dan ini gue saranin juga gitu ya, kalian cobalah menjadi seorang expert generalis. Apalagi kalian masih muda guys, masih istilahnya masih duduk di bangku SMA gitu ya, ataupun ya udah kuliah nggak apa-apa gitu guys ya. Saya pribadi menyarankan Anda untuk menjadi expert generalis karena kenapa gitu ya. Expert generalis itu memberikan ruang, kemudian memberikan sebuah teori mengenai pentingnya kita mengeksplor diri kita guys ya. Jadi kita nggak mau ngebatasin dulu nih kita mau expert di bidang apa gitu ya. Meskipun nantinya mungkin kita bisa memilih gitu ya, kita mau memutuskan untuk expert di bidang apa itu nanti gitu ya. Expert generalis ini memungkinkan kalian bisa menemukan gitu ya, ataupun mengeksplor kemampuan-kemampuan apa yang kalian miliki guys ya. Misalkan kalian bisa ngeband, bisa olahraga, kemudian nari gitu ya, kemudian juga kalian jago dalam cerdas cermat ataupun pintar dalam sebuah mata pelajaran gitu ya. Kalian eksplor aja dulu guys ya, jangan membatasin diri dulu. Nah, untuk menjadi seorang generalis ini guys, nggak bisa sembarangan juga guys ya. Kalian harus hati-hati nih ya. Terutama kalian yang memiliki, yang merasa gitu ya, memiliki banyak kemampuan gitu ya, bisa anu lah, bisa anu lah, bisa anu lah. Wah, ini gue bisa jadi seorang generalis ya. Nggak bisa gitu juga guys ya. Kalian harus bisa men-challenge diri kalian. Kalian harus bisa mengukur kemampuan kalian karena setiap titik ataupun setiap level dalam suatu bidang itu ada standarnya guys ya. Ya paling gampang gini lah guys ya, kalau misalkan kalian merasa jago dalam bidang sepak bola ya kalian harus bisa menilai gitu ya. Ya kalian ikutilah turnamen gitu lah, dan kalian memiliki target ya, gue mau jadi MVP. Kalau misalkan gue bisa berarti memang gue standar gue tuh udah di atas rata-rata gitu, udah banyak orang yang mengakui itu, ada pihak yang mengakui itu gitu ya. Nah itu harus hati-hati guys ya, jangan hanya sekedar bisa doang gitu ya. Kaitannya dalam sebuah hubungan kerja ataupun dalam kondisi pekerjaan guys ya, dalam lingkungan pekerjaan. Nah ini expert generalis ini kadang diperlukan guys ya, karena memang aturan-aturan apalagi di pemerintahan gitu ya guys, aturan-aturannya bisa berubah gitu, atau dalam perusahaan juga sebetulnya seperti itu ya, bisa berubah, kemudian pimpinan bisa berubah juga gitu ya, dan kemudian juga kebutuhan-kebutuhan mengenai tenaga kerja ataupun jabatan gitu ya, perbedaan jabatan itu juga bisa mempengaruhi guys ya. Jadi kita memang dipersiapkan dari expert generalis tersebut gitu ya. Jadi jadilah sebagai expert generalis terlebih dahulu, kemudian nanti bisa menjadi spesialis gitu ya kalau memang itu diperlukan gitu ya. Ya jadi itu guys yang mengenai expert generalis dan juga spesialis gitu ya. Keduanya sangat bagus gitu ya. Tapi kita sarankan untuk menjadi expert generalis dulu, karena memang dari sanalah kita bisa mengeksplor diri kita gitu ya, mencari tahu kemampuan kita itu ada di bidang apa aja gitu ya. Kemudian nanti bisa melakukan pengembangan diri dan kemudian menjadi seorang spesialis gitu ya. Ataupun kita expert generalis itu bisa dicirikan dengan pola pikir ataupun mindsetnya yang memang bercabang-cabang guys ya. Ini juga kadang diperlukan di setiap perusahaan ataupun untuk mengatasi permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita gitu ya. Karena kadang sebegitu dinamisnya permasalahan yang ada, dan itu memerlukan kemampuan yang berbeda-beda gitu ya. Nah itu adalah expert generalis dan juga spesialis. Mana yang lebih cenderung mendekati kalian, atau kalian bisa juga menentukan gitu lah, apakah kita mau menekuni expert generalisnya ataupun spesialis gitu ya. Itu tergantung dengan target jangka panjang yang kalian inginkan gitu ya. Kalau misalkan memang itu cenderung lebih ke spesialis, kalian bisa lebih mengembangkan diri yang terkait dengan spesialis di bidang yang kalian inginkan itu gitu guys ya. Tapi intinya jangan lupa
kalian harus mencari tahu apa kemampuan kalian gitu ya, kompetensi kalian, kemudian jangan lupa untuk mengembangkannya, kemudian jangan lupa untuk menerapkan, dan akhirnya nanti bisa menjadi sebuah menghasilkan sebuah solusi yang kreatif, yang inovatif, yang out of the box, dan juga yang memang solutif gitu ya. Nah itu aja mungkin guys ya mengenai expert generalist dan juga spesialis. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian yang masih kebingungan nih dalam menentukan nih kompetensi apa sih yang mau kita gelutin gitu. Nah itulah penjelasan mengenai expert generalis dan juga spesialis gitu ya guys. Itu mungkin garis besarnya aja, supaya kalian bisa ataupun kita bisa mempelajari lebih dalam lagi guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.